Sahabat Dewiku, kali ini kita jumpa lagi di podcast tentang desa wisata, khususnya desa wisata hijau. Nah, hari ini saya ditemani oleh salah satu pegiat pemerhati desa wisata yang juga sebenarnya dosen salah satu universitas terkenal di Bali, Undiksa. Nah, kita berbincang-bincang dengan tamu saya kali ini, dan saya akan perkenalkan siapa tamu saya yang saya undang di podcast kali ini. Selamat pagi Pak Dr. Gede Putra Nugraha, atau yang biasa disapa Pak Dede ya. Pak Dede, selamat pagi. Nah, selamat berjumpa di podcast kita pagi ini. Yang saya dapat informasi bahwa Pak Dede sangat senang ketika bicara tentang desa wisata. Ketika membantu masyarakat di desa, Pak Dede punya perhatian yang sangat khusus. Kira-kira Pak Dede bisa cerita kenapa Pak Dede bisa ingin sekali membantu masyarakat di desa wisata? Oke, selamat pagi sahabat Dewiku. Perkenalkan dulu ya, nama saya Gede Putra Nugraha, biasa dipanggil dengan nama Didi. Dede, ya. Gitu. Jadi awal saya berkecimpung sebagai pendamping desa wisata itu sebenarnya berawal dari rasa kekhawatiran juga terhadap pengembangan pariwisata yang ada di Bali. Iya, iya. Sebelumnya saya sama sekali tidak care dengan nama desa wisata itu. Oh ya, kenapa itu Pak Dede? Karena memang sebelum saya menjadi dosen, jadi saya sebelumnya bekerja di industri perjalanan wisata sebagai tour leader. Cuma posisi saya sebagai tour leader lebih banyak menghandle tamu untuk outbound dan overseas. Iya. Jadi jarang saya handle tamu di Bali, seperti itu. Nah, kalau untuk outbound biasanya saya handle ke Bandung, Yogyakarta, wilayah Jawa ya, kebanyakan, dan Lombok, seperti itu. Kalau overseas biasa saya handle-nya waktu itu ya dari 2010 sampai 2017. Yeah. Saya handle tamu ke Thailand, Singapura, Malaysia, beberapa kali ke Hong Kong juga. Gitu. Nah, dalam proses perjalanan itu, terutama yang overseas, saya melihat beberapa kali berkunjung ke desa-desa wisata yang ada di luar, seperti itu. Ternyata desa wisata itu tidak gimana ya, biasanya pandangannya kayak agak marginal sedikit di awal. Apa sih desa wisata? Itu kan desa gitu. Sedangkan mindset masyarakat kita mungkin lebih ke mass tourism. Ada apa istilahnya, shopping tour, kuliner, seperti itu ya, yang basisnya adalah pariwisata massal. Nah, ketika saya berkunjung ke beberapa desa di Hong Kong, saya sempat masuk ke daerah Aberdeen kalau nggak salah, itu kampung nelayan. Lalu di Thailand ada yang namanya Nong Nok Village. Ya, jadi itu desa wisata yang dikelola secara profesional di Thailand. Nah, saya berpikir kalau yang seperti ini dikelola di Indonesia, terutama di Bali, kenapa tidak seperti itu? Karena banyak desa yang punya potensi sepertinya. Dan setelah 2019, nah, mulai ada pandemi COVID. Dari pandemi ini kita belajar sebenarnya bagaimana ramainya pariwisata di Bali tiba-tiba drop, sepi. Bahkan Kuta seperti kota mati. Betul. Ya, karena banyak industri yang sudah tidak berjalan maksimal ya. Dan juga tamu sudah pada pulang kan, karena ada pandemi itu. Nah, singkat cerita Pak Dede kemudian jatuh cinta ke desa wisata itu, apa yang mendorong sebenarnya? Ya, itu awalnya dari penelitian saya sebenarnya di desa wisata Serangan. Serangan ya. Oh, Serangan Kota Denpasar ya. Kota Denpasar. Kebetulan saya topik disertasi saya waktu itu lebih ke
peran pemerintah dan partisipasi masyarakat Iya. dalam peningkatan kualitas Nah, destinasi. apa yang Pak Dede temukan di Serangan itu sebenarnya? Nah, kalau kita lihat waktu itu di Serangan kondisinya sebenarnya sudah lumayan ramai, tapi banyak potensi yang tidak Tergarap ya. tergarap dengan Baik, maksimal ya. ya, karena dari masalahnya itu dari pengelolaan. Pengelolaannya ya. Ya, tata kelolanya bagaimana, sehingga pelaku-pelaku usaha pariwisata di sana cenderung berjalan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, ya, Itu yang saya temukan waktu itu, begitu. Nah, sebenarnya banyak produk yang bisa kita maksimalkan apabila dikelola secara profesional, Iya, ya. gitu. Nah, Sehingga, ketika ya, menemukan masalah itu, katakan tadi masalah utama, kemudian bisa masuk ke Serangan dan Pak Dede bisa katakanlah meyakinkan para pemangku kepentingan di sana dan masyarakat untuk bisa mendampingi masyarakat Serangan mengelola desa wisata, itu apa Pak Dede? sebenarnya tidak disengaja juga, Pak. Iya, iya. Karena awalnya saya sempat ada ketidakpuasan gitu, karena saya sempat mencoba untuk ikut kontestasi ya sebagai tim kampanye Sadar Wisata. Ternyata saya tidak lolos. Nah, setelah itu salah satu mahasiswa saya sempat mendorong, kalau memang tujuan Bapak masuk ke memenangkan kontestasi itu untuk membantu desa wisata, kenapa kita tidak buat platform Ya, ya. untuk melakukan pendampingan di desa-desa wisata yang ada di Bali. Nah, setelah itulah tercetus apa sedikit yang kita bisa buat. Oke, kita buat jasa pendampingan. Kita buat jasa untuk membantu mempromosikan desa wisata. Nah, namanya apa? Wisata ke desa. Wisata ke Jadi desa. brandnya wisata ke desa itu ya memang dari kekhawatiran kita juga. Mulai tahun berapa itu Pak Dede? Ya, Wisata. mulai tahun 2023 sebenarnya baru. Ya. ya. Dan kita awalnya hanya explore desa-desa wisata yang ada di Bali. Terus kita buatkan video pendek untuk mempromosikan. Ya. Sebenarnya tujuannya lebih ke bisnis juga, untuk kita bisa menjual paket wisata yang ada di desa wisata itu. Wisata, ya. Nah, tapi seiring waktu, kebetulan ada yang menghubungi saya memohon untuk pendampingan desa wisata Serangan waktu itu, untuk ADWI 2023. 2000 ya. Ya, untuk ADWI 2023 mereka ingin serius untuk mengikuti, cuma mereka terkendala SDM. Nah, itu saya coba untuk membantu memberikan pendampingan. Jadi mulai mendampingi Serangan untuk ikut ADWI. Ya, ADWI 2023. Karena terakhir posisi Serangan ada di, kalau nggak salah kemarin 300 besar. 300 besar. Jadi seperti jalan di tempat masih. Iya. Nah, mulai 2023 kita coba buka indikator-indikatornya dulu. Apa sih yang jadi indikator untuk menjadikan atau menyatakan desa wisata itu berkualitas? Ternyata jejaring desa wisata dari Kemenparekraf sudah mempersiapkan indikator tersebut. Dari segi daya tarik, homestay dan fasilitas, terus itu masuk amenities, terus kelembagaannya, terus ada CHSE-nya dan resiliensinya. Nah, itu masuk sebenarnya. Dan Serangan itu sebenarnya apa yang menarik di sana dari sisi desa wisata ya? Sebenarnya banyak yang tidak mengetahui ya, tidak familiar dengan potensi yang ada di Serangan. Kebanyakan masyarakat mengetahui Serangan itu adalah yang pertama wisata bahari, karena ada wisata mancingnya. Terus dulu ada water spot, dan itu ada dermaga juga yang melayani penyeberangan ke Nusa ya. Dan lagi satu ada wisata kuliner. Jadi masyarakat familiarnya terhadap Serangan itu hanya dua daya tarik itu saja, wisata bahari dan wisata kuliner. Jadi padahal sebenarnya ada satu yang akhirnya menjadi branding. Yang ini yang Pak Dede temukan? Ya, dari desa wisata Serangan itu. Apa itu Pak Dede? Jadi brandingnya sebenarnya yang
mungkin salah satu yang membantu Desa Wisata Serangan meraih 75 besar dan juga akhirnya meraih juara 3 Desa Wisata terbaik kategori rintisan itu adalah branding mereka sebagai desa kebinekaan. Desa kebinekaan. Iya, karena ada 2 suku yang berbeda yang sudah hidup damai berdampingan sejak lama, yaitu masyarakat lokal Serangan dan masyarakat Bugis. Ya. Sebenarnya itulah yang menjadi daya tarik Desa Wisata Kebinekaan. Ya. Makanya video profil kita yang dibantu oleh Kemenparekraf itu ada 2 pemuda dari etnis yang berbeda. Yang satu bermain kendang, satu lagi bermain rebana ya. Rebana ya. Seperti itu. Jadi itulah yang menunjukkan bahwa Serangan ini adalah desa kebinekaan. Gitu. Nah, dalam proses pendampingan itu kira-kira Pak Dede menemukan apa lagi yang perlu ditingkatkan di Desa Serangan khususnya untuk supaya kemudian menjadi desa wisata yang bisa dipasarkan secara nasional maupun internasional. Ya, yang berkualitas mungkin. Ya, betul. Jadi sebenarnya untuk Desa Wisata Serangan itu potensi sudah terlihat, cuma belum tergarap maksimal ya, dan tata kelolanya saja yang perlu diperbaiki. Karena cenderung berjalan sendiri-sendiri waktu itu. Makanya disinilah peran Bumda, lurah ya, kelembagaannya, dan masyarakat lokal juga untuk bisa meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada di Serangan itu sendiri. Tadi sempat Pak Dede mengatakan bahwa salah satu kendala adalah di pengelolaan. Nah, ketika mendampingi Desa Wisata Serangan, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala pengelolaan? Sebenarnya lebih ke arah komunikasi saja. Komunikasi ya. Bagaimana kita meyakinkan lembaga-lembaga yang ada di Serangan untuk bisa berkolaborasi. Masalahnya cuma seperti itu saja sebenarnya. Jadi biar kura-kura Bali bisa juga berkolaborasi seperti itu. Terus Bumdanya juga bisa berkoordinasi. Bumdanya sudah jalan ya? Sudah ya. Oke. Gitu. Jadi mungkin sekarang sudah mulai aktif lagi mereka, apalagi dengan rencana akan berdiri kampung kuliner di sana. Kampung kuliner ya. Saya harapkan sih bisa ceritakan kampung kuliner itu gimana maksudnya yang pingin dibangun di Serangan itu? Itu sebenarnya semacam pusat kuliner yang ada di Serangan. Sebelumnya kan usaha-usaha kuliner yang ada di Serangan itu seperti terpencar gitu posisinya. Bahkan ada yang melanggar. Yang ada yang di pinggir bakau mereka membuat. Nah, itu yang kita coba lokalisasi posisinya. Jadi satu tempat. Gitu. Dan saya yakin dengan berdirinya kampung kuliner nantinya ya untuk Serangan sendiri bisa jadi pusat kuliner seafood nantinya gitu. Apalagi sudah beberapa kali diadakan pelatihan. Bahkan yang terakhir di Hotel Prama kalau tidak salah ya, itu mengundang beberapa chef yang sudah terkenal di kancah nasional baik dan juga internasional. Gitu. Sahabat Dewiku, Pak Dede juga menjadi orang yang penting di Bali dalam mendampingi sejumlah desa wisata. Nah, kita juga ingin tahu lebih jauh desa-desa mana saja yang Pak Dede dampingi. Nah, kita dengar lagi, Pak Dede. Tadi kita sudah sempat bicara banyak tentang Serangan. Ada juga beberapa desa lain yang di Bali yang juga didampingi oleh Pak Dede. Bisa Pak Dede jelaskan atau gambarkan kondisi desanya dan pendampingan yang ada di sana? Oke, kalau untuk desa wisata dampingan saya ya, itu ada Desa Wisata Bakas dan Desa Wisata An. Itu ada di Kabupaten Kelungkung, Pak. Jadi Desa Wisata Bakas itu lebih mengangkat budaya, culture dan social life masyarakatnya sebagai menjadi diversifikasi produk yang bisa dijual ke wisatawan. Kalau Desa Wisataan itu lebih menekankan kepada wisata spiritualnya, karena di sana ada tempat pengelukatan juga ya, dan juga ada unsecret waterfall. Jadi itu air terjun yang tersembunyi yang tidak sengaja itu waktu
saat itu ditemukan Iya, iya. oleh seseorang penggiat juga yang sekarang kalau nggak salah beliau jadi ketua Pokdarwisnya ya, Pak Mangkudira. Jadi Unsecret Waterfall itu masuk, kita buatkan paket ya, responsible tourism. Jadi wisatawan itu selama perjalanan menuju spot air terjun itu kita minta untuk memungut sampah yang ada di sekitarnya. Setelah mereka kembali, mereka kumpulkan sampah tersebut. Setelah itu mereka mendapatkan apresiasi seperti teh hangat atau kopi sama jajan laklak itu, khas dari desaan itu sendiri. Nah itu kan masuk sudah ke responsible tourism, pariwisata yang bertanggung jawab itu. Karena kalau kita lihat menurut riset dari Booking.com tahun 2018 sudah terjadi perubahan motivasi wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata. Jadi wisatawan tidak hanya bersuah foto saja, tidak hanya menikmati atau tidak hanya mencicipi kuliner saja, tapi mereka ingin bermanfaat juga di desa atau destinasi wisata yang mereka kunjungi. Seperti itu. Makanya kita buatkan beberapa produk responsible tourism, seperti di Unsecret Waterfall tadi ya. Lalu di Desa Wisata Serangan ada konservasi penyu. Jadi wisatawan bisa menjadi volunteer juga di sana. Di konservasi penyu itu di TCEC. Nah, kalau di Bakas sendiri mereka yang tinggal di homestay yang ada di Desa Wisata Bakas, selain mereka beraktivitas, kebetulan di salah satu homestay ya, di Desa Bakas ada program 1 hari jadi orang Bali. 1 hari jadi orang Bali. Ya, jadi mereka beraktivitas seharian itu selayaknya bagaimana orang Bali beraktivitas. Dari pagi sampai dari pagi sampai sore. Jadi mereka belajar memasak, menggunakan peralatan tradisional ya, yang ada di desa, di homestay tersebut. Lalu mereka belajar menari Bali, mereka belajar membuat canang sari. Lalu mereka juga diperkenalkan dengan satuan pengamanan yang ada di Bali seperti pecalang, dan dijelaskan konsep rumah atau bangunan orang Bali. Jadi di homestay tersebut selain tamu itu berinteraksi juga dengan kehidupan sosial dari masyarakat setempat, mereka juga memberikan sedikit bantuan pada desa wisata. Jadi salah satu contohnya mereka ikut mengajar bahasa asing bagi anak-anak yang ada di Desa Wisata Bakas, seperti itu. Lalu mereka menyumbang buku juga, jadi ada pojok baca juga di situ, seperti itu. Menarik Pak Dede. Jadi artinya ada satu program tadi mereka stay ya di desa wisata ya, semalam ya. Stay artinya kan mereka perlu akomodasi nih. Betul. Nah, konsen Pak Dede kan di homestay juga. Bagaimana mereka bisa nyaman tinggal di homestay. Nah, bisa digambarkan supaya desa wisata punya homestay itu seperti apa, dan yang selama ini didampingi sama Pak Dede itu untuk supaya masyarakat paham benar tentang homestay di desa wisata. Ini menarik ya Pak ya, tentang homestay. Kita bicara homestay di beberapa desa wisata di Bali, justru kelemahannya adalah dari jumlah homestay seperti itu. Saya sendiri kurang tahu, padahal sebenarnya kalau kita merujuk pada konsep homestay itu sendiri, jadi homestay kan sebenarnya pemanfaatan bangunan yang ada di satu pekarangan rumah menjadi untuk disewakan kepada wisatawan. Jadi homestay itu nggak perlu dibangun lagi gitu, hanya memanfaatkan mungkin bangunan yang mungkin tidak terpakai atau kosong mungkin. Karena kan di desa tidak semua kamar juga terisi karena ada yang merantau seperti itu. Jadi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga sebagai homestay. Cuma mungkin mindset ya, orientasi masyarakat terkait homestay itu
hampir disamakan dengan konsep hotelier. Itu yang mungkin menyebabkan orang atau masyarakat desa agak ragu-ragu untuk menyiapkan sarana homestay itu sendiri. Begitu. Jadi, karena ya homestay kan memang berbeda, baik dari pengelolaan atau fasilitasnya juga. Jadi homestay itu lebih banyak untuk pengelolaannya itu ya istilahnya apa ya? Satu manajemen. Jadi pemilik itu bertindak sebagai resepsionisnya, dia menyambut tamu, dia yang memasak juga, dia yang melayani tamu, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya resepsionis di homestay gitu. Jadi wisatawan pun secara langsung berinteraksi dengan pemilik dari homestay tersebut, gitu. Jadi tuan rumah menjadi ini ya, menjadi host istilahnya, seperti itu. Nah, cuma mungkin dengan mindset masyarakat atau orientasi masyarakat terkait sarana akomodasi itu harus, terutama di standarisasi kamar itu mungkin masih merujuk kepada akomodasi yang lain ya, seperti hotel atau villa. Nah, itu mungkin membuat masyarakat lokal sedikit ragu. Ya. Padahal kalau kita lihat misalnya di desa wisataan yang terdaftar di Jadesta, kalau nggak salah homestay di Aan baru 3 ya. Ya. Padahal sebenarnya potensinya sudah lumayan di sana. Artinya apa? Banyak tamu yang berkunjung ke desa wisataan, dia tidak lama, hanya full day tour saja. Tidak bisa nginap sana. Ya, tidak bisa maksimal juga untuk berkunjung. Nah, itu kita sudah berusaha untuk mendorong ya masyarakat yang ada di desa wisataan. Kalau ada kamar kosong di rumahnya, silakan manfaatkan. Yang penting bersih saja. Ya, bersih dan layak huni, seperti itu. Dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Untuk aktivitas kalau bisa sih terjadwal gitu. Kapan mereka harus melakukan cooking class, kapan mereka harus melakukan wisata edukasi yang lain seperti belajar menari. Dan itu artinya punya kesulitan sendiri untuk mengarrange itu semua, Pak Dede ya. Masyarakat mungkin agak kesulitan kalau harus mengarrange semua. Solusinya seperti apa kira-kira untuk bisa menangani atau mengatasi kesulitan seperti mengarrange entah tour, entah akomodasi yang layak dan lain-lain itu? Oke, sebenarnya kalau untuk homestay tidak perlu terlalu profesional sekali ya. Yang penting bagaimana kita memperlakukan tamu dengan baik, hospitality kita bagus dalam melayani tamu, dan bisa membuat tamu betah berlama-lama di desa. Ya, kita ambil contoh, mungkin ada salah satu homestay yang ada di desa wisata Bakas ya. Itu mereka, saya sebut aja namanya Pak ya, Arsa Wayan Guest House. Kebetulan beliau ya, Pak Wayan Arsa, membuat program 1 hari menjadi orang Bali. Jadi baru datang tamu ke homestay langsung disambut, diberikan pemahaman terkait dengan tata bangunan yang ada di Bali ya, rumah tradisional yang di Bali. Itu sudah jadi wisata edukasi pertama, dimana kan ada filosofi yang terkandung di dalam penataan bangunan yang ada di Bali itu Pak. Nah, itu mereka tamu itu sudah mendapat wawasan, oh ternyata seperti ini rumah orang Bali. Lalu setelah itu mereka diberikan cooking class, belajar memasak. Jadi wisatawan yang hanya dulunya menikmati kuliner ayam betutu, mereka belajar membuat sekarang. Seperti itu. Belajar membuat kuliner betutu itu. Bahkan mungkin kalau ada beberapa wisatawan yang kita katakan mungkin non muslim ya, kita bisa membuat produk kuliner dari olahan daging babi. Ya, itu ditawarkan juga dengan peralatan yang tentunya sudah berbeda, dipisahkan itu. Jadi seperti itu. Nah, setelah mereka belajar memasak,
mereka langsung makan siang menikmati hasil dari cooking class. Cooking class yang mereka bikin tadi ya. Iya. Jadi tamu itu kan mendapatkan experience di sana. Oh, biasanya saya makan betutu. Bahkan makan betutunya kadang dalam bentuk mie. Karena ada produk mie juga yang cita rasa betutu itu. Tapi sekarang saya membuat langsung. Sampai merajang bumbunya itu ya kita ikutan juga. Lakukan juga gitu. Jadi kan ada kepuasan dari tamu itu sendiri, dan mereka bisa sambil membuat video, mereka sambil berfoto. Otomatis mereka juga menjadi marketing buat desa itu sendiri gitu. Nah, ini menarik sebenarnya, perlu ditularkan ke desa-desa wisata yang lain sebenarnya ya. Itulah yang ingin saya lakukan secara bertahap. Cuma saya tak bisa Pak sendiri bekerja gitu. Jadi wisata ke desa ini kebetulan saya bertim. Jadi untuk melakukan pendampingan kadang kita bagi tugas. Tim saya ada 3 orang. Gitu. Sekarang tambah 1 mahasiswa semester 1 yang ingin kebetulan lagi belajar. Tertarik untuk masuk ke industri ke desa wisata itu sendiri gitu. Nah, setelah mereka melakukan cooking class, mereka belajar menari. Menari Bali. Nah, value lagi itu untuk homestay. Oh, di homestay ini saya belajar menari loh. Dengan pakaian adat ringan orang Bali. Terus mereka membuat canang sari yang biasa hanya mereka lihat di video ya, atau di foto bagaimana orang sembahyang orang sembahyang menggunakan sarana canang sari itu mereka buat. Dan saya berapa kali kebetulan bawa tamu ke sana Pak. Kebetulan mahasiswa saya handle mahasiswa PMM, pertukaran mahasiswa merdeka di Undiksa ya. Jadi mahasiswa seluruh Indonesia di beberapa kampus yang ada di Indonesia datang ke Undiksa selama 6 bulan untuk belajar kebudayaan atau belajar hal-hal lain di luar prodi mereka. Nah, itu saya bawa ke desa wisata Bakas, mereka excited sekali. Bahkan ada yang saat mau pulang mereka nangis. Gitu, terharu. Mereka sudah betah di sana gitu, dan dapat experience baru. Dan ada yang sudah jadi repeater guest. Sudah mereka ada program ke sana. Mereka balik lagi nginap. Karena mereka kan kalau kita bawa sana kan hanya bisa 1 hari full day tour. Tapi setelah itu mereka pribadi telepon saya. Pak Dede, saya mau dong ke desa Bakas lagi. Oke, saya ajak nginap 1 malam. Kalau nggak salah itu 6 orang. Gitu. Dan mereka benar-benar terkesan sekali di sana. Gitu. Dan sampai sekarang kalau nggak salah saya sudah bawa 5 grup sih dalam waktu dari 2022 sampai 2024 nih, gitu. Jadi lumayan mereka mendengar cerita dari teman-temannya yang sebelumnya sudah merasakan, mereka minta ikut lagi gitu. Itu experience yang dicari oleh wisatawan. Jadi bukan fasilitas akomodasi yang standarisasinya mungkin lebih ke arah villa atau hotel, bukan seperti itu. Jadi itu yang membedakan konsep homestay dengan mungkin akomodasi lainnya. Kira-kira apa harapan Pak Dede untuk pengembangan desa wisata ke depan di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya? Kalau kita kan bisa berharap ya, tapi nanti yang mengeksekusi adalah ya dari desa itu sendiri. Jadi harapan saya ya yang pertama jelas adanya sinergi antara pemerintah ya dan masyarakat juga ya, dan stakeholder lainnya untuk sama-sama berkolaborasi membangun atau mengembangkan desa wisata sehingga kualitas destinasinya nanti akan meningkat dan juga berkelanjutan. Itu kuncinya Pak. Berkelanjutan itu. Ya jangan sampai meningkat sementara setelah itu hancur gitu. Itu yang tidak kita harapkan kan seperti itu. Maka dari itu ya konsep desa wisata hijau inilah yang cocok mungkin diterapkan di Bali ya. Apalagi kita tahu Bali ini pulau kecil. Ada carrying capacity yang harus diperhatikan juga di sana. Seperti itu. Lalu berikutnya ada tata kelola. Bagaimana kita bisa mengelola
potensi wisata yang ada di desa itu secara profesional. Profesional ya. Sehingga nantinya manfaatnya benar-benar bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ya, ya. Terkait dengan retribusinya bagaimana, terus maintenance dari objek itu bagaimana, berapa kita harus menarik retribusi untuk bisa menjaga keberlanjutan atau eksistensi dari desa wisata itu sendiri. Jangan sampai tamu ramai datang ke desa wisata, akhirnya tapi spending money-nya nggak begitu besar, akhirnya tidak nutup operasionalnya. Kalau wisata berkualitas kan operasionalnya lumayan tinggi, Pak. Makanya harga wisata berkualitas itu pasti mahal gitu. Begitu. Nah, itu harapan saya, dan di Bali saya rasa ini masih menjadi PR yang harus diselesaikan secara bersama. Sahabat Dewiku, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Dede. Terima kasih banyak Pak Dede, kita sudah Terima kasih kembali Pak. bincang-bincang hari ini, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk masyarakat desa wisata, khususnya desa wisata hijau, dan kita berharap desa wisata hijau makin berkembang di masa depan dan masyarakat mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari upaya kita untuk mengembangkan desa wisata. Terima kasih.